Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, Tuhan yang kami kenal dalam Putramu Kristus Yesus, Tuhan yang telah menciptakan dan menyelamatkan hidup kami. Firman-Mu yang kami imani akan terus memimpin, memperbaharui kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari perjanjian lama. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai 7. Kami akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, dan tidak dirantingi, dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Saudara-saudara, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hasilkanlah buah yang manis. Hasilkanlah buah yang manis. Saudara-saudara, kalau kita amati seorang petani yang akan menanam tanamannya di lahan miliknya atau lahan sewaannya, pasti petani itu terlebih dahulu mempersiapkan lahannya dengan baik. Mencangkulnya, merawat tanahnya, agar tanaman yang akan ditanam di tanah lahannya itu akan bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Tentu bukan hanya tanah yang dipersiapkan, tetapi bibitnya pun adalah bibit unggul atau yang kita sebut dengan bibit pilihan. Agar kualitas tanaman itu baik dan kualitas hasil yang dikeluarkan dari tanaman itu harapannya juga baik. Itu harapan seorang petani. Seiring berjalannya waktu, dia rawat, dia pelihara, dia pupuk tanaman itu dengan sebaik mungkin. Tetapi pada waktunya ketika tanaman itu mengeluarkan dan menghasilkan buah, ternyata buah yang diharapkan punya kualitas yang baik tidak sesuai dengan harapan. Yang dikeluarkan dari tanaman itu hanyalah kualitas yang
mengecewakan, kualitas yang tidak baik. Tentu perasaan kecewa, marah dari hati seorang petani itu pasti ada, karena itu manusiawi. Sudah lelah dia mempersiapkan lahan, membeli bibit unggul atau pilihan, memberikan pupuk yang terbaik, sudah dijaganya, dirawatnya, tetapi hasilnya malah mengecewakan. Ya, saudara-saudara, demikianlah yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebagai abdi Allah, Nabi Yesaya menyampaikan nyanyian sebagai bentuk kekecewaan Allah kepada umat Israel. Dalam nyanyian ini, Yesaya menggambarkan kalau Allah memiliki kebun anggur, dan kebun anggur ini adalah bangsa pilihan Allah, umat Allah. Allah sudah menggali lubang, mencangkulnya. Allah sudah memberikan bibit benih pokok anggur pilihan. Allah sudah mendirikan menara jaga. Allah sudah memagarinya. Dan Allah juga sendiri sudah menggali lubang untuk memeras anggur ketika sudah waktunya panen. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika waktu panen atau penuaian itu, apa yang diharapkan Allah tidak sesuai. Anggur itu yang sudah panen itu bukan menunjukkan, memperlihatkan anggur yang punya kualitas yang manis, tetapi sebaliknya anggur yang asam. Ya tentu sebagai pemilik anggur, Allah kecewa. Allah marah. Sehingga apa yang dilakukan Allah, apa yang diperbuat Allah bagi kebun anggurnya itu, dia akan menghancurkan pagar-pagar sekelilingnya agar setiap orang atau setiap hewan yang masuk menginjak pohon anggur itu. Akan ditumbuhkannya semak-semak berduri. Putri malu akan meliliti pokok anggur itu. Dan Allah juga memerintahkan kepada awan agar tidak menurunkan hujan. Itu hukuman. Itu tindakan Allah atas kekecewaan atas kebun anggurnya, yaitu umat Allah, orang-orang Israel pada saat itu. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nyanyian abdi Allah ini, Nabi Yesaya ini mengingatkan kita kembali. Kalau kita yang lahir, kalau kita orang yang hidup, yang Tuhan percayakan menikmati dunia, bumi ini, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita tidak mau hidup mengecewakan Tuhan. Kita mau hidup bertumbuh dan bukan hanya puas bertumbuh, tetapi menghasilkan buah. Buahnya itu manis, buahnya itu dapat dinikmati, buah itu dapat dirasakan kualitasnya di orang-orang yang melihat dan menyaksikan kehidupan kita. Tuhan akan kecewa melihat kita ketika kita tidak berjuang dan berusaha untuk menghasilkan buah yang manis. Tuhan terus perlengkapi kita. Tuhan terus pelihara kita. Tergantung bagaimana dengan kita, apakah kita sambut pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu dengan perjuangan kita juga, dengan berusaha untuk bertumbuh dan berbuah. Kalau Tuhan sudah kecewa atas kehidupan kita, Bapak Ibu, tentu kita akan mengalami hukuman yang sama seperti umat Allah tadi. Allah akan menghukum, Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Kita mau, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai kebun anggur Allah, kita terus memperlengkapi diri kita. Kita terus membenahi diri kita. Kita terus mengevaluasi diri kita. Agar kita
menjadi kebun anggur, pokok anggur yang tumbuh subur, yang bertumbuh dan berbuah, tetapi berbuahlah yang manis. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kita terus berdoa, Roh Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Orang melihat kita, mereka berdosa. Jangan. Orang melihat kita, mereka terberkati. Orang melihat kita, mereka percaya dan semakin mengasihi Tuhan. Itulah buah yang manis. Jangan kita perlihatkan ketika Tuhan telah percayakan kita tinggal di dunia ini, kita mengecewakan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan menindas orang lain, perbuatan-perbuatan yang mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah sebagai pemilik kebun anggur, yaitu kita, Allah juga akan bertindak menghukum kita. Tentu ini adalah peringatan agar kita tetap mawas diri, tetap waspada. Sebagai kebun anggur Tuhan, mari teruslah dengan pertolongan Roh Tuhan, berjuanglah agar kita menghasilkan buah yang manis. Tentu buah itu boleh menjadi berkat dan dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Jangan puas hanya untuk dirimu sendiri, tetapi keberadaanmu dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Sehingga orang lain yang melihat kehadiranmu terberkati, percaya kepada Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan, kalau kami adalah kebun anggur Tuhan. Kami belajar untuk bertumbuh dan berbuah. Berbuah menghasilkan buah yang manis, buah yang punya kualitas rasa yang terbaik. Sehingga orang dapat melihat kehadiran kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Orang yang melihat kehadiran kami percaya dan mengasihi Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.